Assalamualaikum, ketemu lagi di video catatan Mardiana. Kali ini Mardiana akan mempresentasikan materi tentang metode penulisan karya ilmiah. Nah, ini biasanya jadi favorit ya, bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Sebelum itu, saya akan menyampaikan dulu pengertian umum tentang karya ilmiah dan apa saja yang harus dipelajari ya. Nah, yang pertama saya akan mengingatkan tentang judul. Sudah yang kali ketiga ya saya membahas tentang judul. Ada di video saya selanjutnya, video tentang judul, kemudian ada di video tema, topik, dan judul. Nah, kali ini judul juga muncul di metode penulisan karya ilmiah. Saya akan mengingatkan kembali Anda tentang judul. Ini penting ya, penting banget. Judul harus menyarankan pada topik yang telah dipilih dan ditentukan. Diingat lagi video saya, video 1 dan 2. Kemudian judul ditulis pendek dan mudah dipahami. Nah, kenapa harus pendek? Biasanya orang itu lebih suka dengan kalimat yang pendek, simple, sederhana, tapi nyampe. Ya, dibandingkan yang terlalu panjang tetapi dia berbelit-belit. Alasan kedua, ketika nanti mahasiswa masuk di dalam persidangan, sidang skripsi, kalau grogi, judulnya terlalu panjang dan mahasiswa suka lupa, nah itu dapat mengurangi nilai. Jadi triknya adalah supaya mendapatkan nilai yang baik saat presentasi sidang skripsi, ya tulis aja judul yang pendek dan mudah dipahami. Kemudian jika judul pendek belum mewakili ide, maka tulis judul bawahan atau anak judul. Jadi biasanya ada yang ditandai dengan fontnya lebih besar, fontnya lebih kecil dibandingkan dengan judul yang paling atas, atau biasanya ditulis dengan menggunakan huruf miring, atau biasanya ditulis di dalam kurung. Nah, itu yang dinamakan bawahan atau anak judul. Kemudian judul ditulis dalam sebuah frasa. Frasa adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang bersifat non-presikatif atau tidak menggunakan titik di akhir kalimat. Ya, jadi frasa itu tidak menggunakan titik. Kalau kalimat pasti diakhiri dengan tanda baca, titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kemudian untuk lebih jelas, nah ini nih, untuk lebih jelas silahkan lihat PPT atau video saya tentang judul ya, nanti silahkan di scroll sendiri. Kemudian saya masuk di latar belakang. Nah, ini penting juga karena ini salah satu perwajahan dari keseluruhan tulisan karya ilmiah. Orang pertama kali bisa jatuh cinta dengan tulisan Anda, bisa paham dengan tulisan Anda, ya berasal dari latar belakang. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara umum ke khusus. Fungsinya adalah menggiring pembaca dalam subbab sesudahnya. Dan penulisan latar belakang ini saya tanda merah. Ya, penulisan latar belakang ini pakainya piramida terbalik. Anda bisa membayangkan piramida terbalik. Ya, itu dari mulai yang umum dulu, mulai dari yang umum, kemudian mengerucut jadi yang khusus. Jadi piramida terbalik atau segitiga terbalik, dari membahas sesuatu yang umum ke khusus. Kemudian yang harus dilakukan adalah membuat tulisan yang menarik, kemudian komposisinya tepat, kemudian memadukan dari hal umum ke hal yang khusus. Ini kita tarik ke sini. Ya, ingat selalu piramida terbalik. Nah, catatan saya di latar belakang ya, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa ketika membuat latar belakang, jangan sekali-kali Anda mengambil dari internet alias copy paste. Ya, alias copy paste. Karena apa? Yang namanya latar belakang adalah perwajahan dari keseluruhan tulisan karya ilmiah Anda atau perwajahan dari si penulisnya, si penelitinya. Maka saya selalu katakan kepada mahasiswa yang namanya latar belakang Anda, ya, latar belakang penulisan Anda tidak ada di dalam internet. Karena setiap orang punya alasan sendiri, setiap orang punya latar belakang sendiri dalam melakukan penelitian. Tidak sama kan latar belakang kita, ya, latar belakang saya dengan Anda pasti beda.
Tujuan saya dengan Anda pasti beda, ya. Jadi saya katakan tidak ada di dalam internet. Tetapi kalau hanya untuk mengutip referensi itu boleh, ya. Hanya mengutip. Kemudian kutipan Anda sumbernya harus dicantumkan dari mulai nama, kemudian bukunya apa, halaman berapa, harus dicantumkan supaya Anda tidak dikatakan sebagai plagiat atau pencuri karya ilmiah. Ya, ada di latar belakang. Ingat, jangan copy paste. Kemudian ada rumusan masalah. Setelah ketemu yang namanya latar belakang, ya sudah tahu nih, oh saya membuat penelitian ini alasannya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, latar belakang saya karena saya ingin ini. Nah, kemudian setelah itu ketemu latar belakangnya, kemudian nih saya mau merumuskan ya rumusan masalahnya. Ada beberapa masalah, kemudian saya rumuskan. Ya, kemudian yang namanya rumusan masalah atau masalah tidak bakal muncul secara tiba-tiba. Ya, nggak ada masalah yang datang tiba-tiba. Masalah ketidaksesuaian antara keadaan yang seharusnya, norma, kaidah, idealnya, ya, dasolennya, dengan keadaan yang terjadi sebelumnya, konkret, implementasi, kenyataan, dan sense. Ya, jadi tidak mungkin masalah itu muncul tiba-tiba, pasti ada sebabnya. Nah, setelah Anda tahu latar belakangnya apa, masalahnya ketemu, kemudian Anda membuat rumusan masalah. Nah, nanti bisa dijawab bersama-sama apa sih sebetulnya rumusan masalah itu. Nah, selanjutnya adalah bentuk tulisan dari rumusan masalah. Jadi ada dua macam, ada kalimat tanya dan ada kalimat berita. Jadi ketika Anda membaca karya ilmiah, skripsi, tugas akhir atau sebagainya, kemudian Anda bertemu dengan dua macam ini, semuanya betul, tidak ada yang salah. Ya, karena setiap institusi punya cara sendiri dalam menentukan rumusan masalah. Kemudian baru kita cari jawabannya. Ya. Kemudian di rumusan masalah ini saya selalu sampaikan kepada mahasiswa untuk tidak menuliskan rumusan masalah yang terlalu banyak. Cukup 1 sampai 3 saja. Ya, kenapa? Karena keterbatasan waktu. Kalau Anda membuat rumusan masalah yang terlalu banyak, misal sampai 5, maka akan membutuhkan waktu yang banyak. Kemudian yang kedua adalah selain waktu adalah kemampuan Anda. Apakah Anda dapat mengolah data dengan baik atau tidak? Ya, karena jika pengolahan data terlalu banyak, kemudian fokusnya pasti akan lebih dibandingkan dengan kita membuat 1 sampai 3 rumusan masalah. Kemudian dari waktu, kemudian dari kemampuan, dan juga masalah keuangan. Semakin banyak data Anda, rumusan masalah Anda, maka akan semakin banyak pula pengeluaran yang akan Anda keluarkan. Ya, jadi saya selalu katakan dengan mahasiswa, Anda harus membuat karya ilmiah dengan smart. Ya, bikin aja 3 rumusan masalah, tetapi kena ya langsung pada masalahnya. Tidak usah terlalu banyak tapi berbelit-belit. Cari dari penting, dari yang terpenting, penting dari yang terpenting. Ya, itu yang namanya rumusan masalah. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian adalah menjawab masalah. Ada tujuan teoritis, kemudian ada tujuan praktis. Kemudian tujuan teoritis itu untuk pengembangan ilmu, tujuan praktis untuk hal praktis penelitian. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pasti tentang kepustakaan, isinya sesuai dengan topik. Kemudian mutakhir dan terbaru, jadi yang lama-lama itu tidak dipakai. Dan kepustakaan, kalau berkaitan dengan kepustakaan, carilah pustaka yang tidak lebih dari 10 tahun dari tahun Anda penelitian. Misal ini tahun 2021, maka buku yang Anda pakai berarti minimal 2001. Ya, jangan Anda menggunakan tahun 1970 misalkan, karena nanti tidak akan mengetahui teori-teori terbaru, karena teori setiap zaman pasti berkembang. Kemudian dapat berupa penelitian sejenis, sama objeknya sama, atau objek materialnya, atau pisau analisisnya sama, itu boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka teoretik. Kerangka teoretik itu dari mulai konsep dari suatu teori, karena teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa, asas dan ilmu
asas dan hukum ilmu pengetahuan, kemudian pendapatan, cara, aturan melakukan sesuatu sesuai dengan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 5. Selanjutnya adalah kerangka teoretik. Kerangka teoretik itu mendekati masalah penelitian. Kemudian ada kelemahan dan kekurangan dari teori, kemudian baru membangun hipotesis. Hipotesis ini biasanya ada di proposal penelitian, ya, sebelum masuk ke penelitian. Kemudian ada metode penelitian, yaitu cara pengumpulan data, menganalisis data, memaparkan data. Kemudian cara pengumpulan data pun sangat banyak, ya, diantaranya ada dokumentasi, observasi, angket, dan lain sebagainya. Kemudian yang di bagian metode penelitian ini biasanya di dalam kelas tidak saya ajarkan, karena nanti ada dosen tersendiri yang membahas tentang metode penelitian di semester 4 atau semester 5 atau 6. Ya, karena setiap bidang studi itu pasti punya metode penelitian tersendiri. Karena saya basicnya adalah dari bahasa, maka metode penelitian yang saya pelajari adalah metode penelitian terkait dengan bahasa. Walaupun secara umum saya bisa menyampaikan metode penelitian, tapi takutnya nanti tidak tepat. Ini penjelasan lengkapnya ada di video saya selanjutnya, ya. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian itu ada dua macam, ada kualitatif dan ada kuantitatif. Apa saja? Nanti ketemu di dosen metodologi penelitian. Kemudian sistematika pembahasan. Ini ada di bab 4. Ya, uraian, argumentasi, tata urutan pembahasan materi secara logis. Semuanya nanti akan Anda sampaikan di bab 4 pembahasan bersama dosen pembimbing Anda. Kemudian yang terakhir ada bab 5. Ya, simpulan dan saran, kemudian baru di daftar pustaka. Nanti videonya ada sendiri tentang daftar pustaka, akan saya pisahkan. Ya. Nah, itu tadi video saya tentang metode penulisan karya ilmiah secara singkat. Untuk lengkapnya akan saya pisah-pisah videonya supaya nanti kita enak dalam menjelaskan. Dan pasti saya akan memberikan contoh analisisnya supaya nanti Anda paham bagaimana cara penulisan yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Kita ketemu di video catatan Mardiana selanjutnya. Ya. Sampai jumpa.